Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Eka selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dimana memberikan instruksi untuk membuat tugas 2 yaitu membuat PowerPoint dan juga mempresentasikannya sehingga dapat diupload di YouTube dan memenuhi standar dari tugas 2 mata kuliah Sistem Informasi. Di sini saya mengambil materi dari pertemuan ke-9 yaitu dukungan sistem informasi pada perencanaan dan pengendalian. Di mana di sini saya dapat menyampaikan bahwa sistem informasi itu sangat dibutuhkan bagi perusahaan atau organisasi demi kelancaran tugas ataupun kehadirannya di kalangan masyarakat sehingga apapun tugasnya yang telah dirancangkan sebelumnya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan menyampaikan dari materi-materi yang akan saya presentasikan pada saat hari ini. Saya Cindy Silalahi dari Program Studi Administrasi Publik. Berikut adalah presentasi saya. Ciao. Yang pertama itu ada dukungan sistem informasi terhadap dan pengendalian sistem informasi terhadap perencanaan dan pengendalian. Yang ketiga ada jenis-jenis audit sistem informasi dan contohnya. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu dukungan sistem informasi terhadap perencanaan dan pengendalian. Di sini saya membagi dukungan dari sistem informasi tersebut menjadi 4, yaitu pertama adanya standar prosedur pengoperasian sistem, di mana standar tersebut telah dirancang oleh suatu perusahaan atau organisasi agar sistem tersebut dapat diimplementasikan jauh lebih baik dari sistem yang lama. Yang kedua, adanya perbandingan dari kinerja sebelumnya dan sesudah untuk meminimalisir kesalahan atau masalah. Di mana perbandingan ini juga dapat menjadi aspek positif bagi perusahaan atau organisasi agar kinerja dari para anggota-anggota organisasi atau perusahaan dapat mencerminkan tugas ataupun pelaksanaan yang baru dan juga lebih efektif dan efisien ke depannya. Yang ketiga, adanya bahan evaluasi dan analisis dari laporan pelaksanaan guna mencapai tujuan yang sesuai dengan perencanaan. Di mana evaluasi ini sendiri mampu membuat para pegawai dari organisasi atau perusahaan menyadari apa saja kesalahan yang sebelumnya dilakukan, di mana akhirnya dapat dianalisis sehingga kesalahan tersebut tidak akan diulang kembali dan jauh lebih baik lagi sistem informasinya. Terus yang terakhir adanya rekomendasi dan pemeriksaan ulang pelaksanaan kegiatan. Nah, dari unsur-unsur dukungan sistem ini dapat diberikan bahwa adanya faktor positif dari semuanya ini, yaitu untuk memudahkan langkah-langkah dari perencanaan pengendalian di perusahaan atau organisasi tersebut. Yang kedua, memberikan data sesuai dengan kebutuhan dan tepat pada waktunya. Dan yang terakhir, adanya manipulasi model-model yang sebelumnya telah jadul berubah menjadi lebih baik lagi sehingga perusahaan atau organisasi tidak tertinggal begitu saja. Kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu bentuk dukungan sistem informasi terhadap perencanaan dan pengendalian, di mana dibagi menjadi 3, yaitu pertama dukungan analistik dan pengembangan terhadap struktur perencanaan. Yang kedua, ada pemberian data historis untuk mengembangkan data masukan, di mana data historis ini yaitu adanya seperti evaluasi lah, di mana akhirnya itu menjadi data masukan bagi perusahaan atau organisasi agar mengevaluasi apa saja sih kesalahan sebelumnya yang terjadi dan
dapat diperbaiki oleh sistem-sistem yang terbaru sehingga sistem tersebut hadir untuk membuat perusahaan atau organisasi menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir adanya penggunaan data komputer berdasarkan teknik premis atau peramalan atau forecast dan ekstrapolasi. Oke, masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis audit sistem informasi dan contohnya. Yang pertama di sini saya membagikan jenis audit, yaitu audit laporan keuangan, yang di mana kita dapat mengetahui laporan keuangan yang disediakan oleh perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar dari akuntansi keuangan dengan menguji materialistisnya, di mana baik itu eh, bagian keuangan ataupun eh, pekerja-pekerja yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut dengan transparan dapat mengetahui apa saja sih pemasukan maupun pengeluaran dari keuangan tersebut sehingga tidak terjadinya kesalahan-kesalahan yang kemungkinan dapat terjadi di suatu hari. Di sini saya memberikan contoh yaitu keamanan mengenai laporan masuk keluarnya keuangan, terus kepatuhan terhadap aturan dalam akuntansi, lalu ada pengoperasian dalam progres maupun evaluasi laporan keuangan, lalu ada integrasi data yang sesuai dengan penggunaannya, dan yang terakhir adanya manajemen risiko lewat pemeriksaan kembali hasil laporan keuangan yang ada. Hal ini dilakukan agar eh, kemudian hari kita mengetahui apa saja sih yang dibeli oleh perusahaan ataupun organisasi untuk mempermudah akses dari tugas-tugas dari perusahaan atau organisasi tersebut sehingga keuangan-keuangan yang ada eh, semuanya pekerja itu tahu apa saja yang dipakai dan apa saja pemasukan ataupun dari mana pemasukan tersebut hadir. Tuh. Terus yang kedua ada audit operasional yang jenis-jenisnya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada audit setelah implementasi, yaitu untuk memeriksa apakah sistem aplikasi komputer yang telah diimplementasikan atau yang telah diluncurkan dalam organisasi atau perusahaan berjalan secara efektif dan efisien. Nah, di sini berarti adanya eh, suatu aplikasi terbaru ataupun yang dapat membantu organisasi atau perusahaan agar berjalan sesuai dengan apa yang telah dirancangkan sebelumnya sehingga kehadiran dari aplikasi tersebut dapat secara efisien dan efektif dilakukan baik oleh pekerja yang ada di dalam maupun oleh lingkungan di luar. Yang kedua ada audit secara bersama, di mana membantu tim untuk meningkatkan kualitas sistem yang dibangun oleh sistem analisis, desainer, dan programmer. Contohnya itu seperti kayak misalnya kita membuat satu kamar, tentunya kita tahu dong strukturnya apa saja yang mau diubah, terus apa saja yang akan ditambah seperti kasur ataupun ruangan-ruangan yang lainnya akan diubah ataupun diperbaharui seperti kayak di dalam kamar ada kamar mandi, terus ada sofa dan lain-lain hal ya. Nah, di situ adanya berarti kinerja dari audit secara bersama, yaitu meningkatkan kualitas sistem yang dapat dianalisis oleh eh, desainer ataupun programmer. Dan yang terakhir ada audit secara bersama-sama, di mana adanya evaluasi terhadap kinerja unit fungsional, apakah dapat berjalan semestinya. Contohnya itu seperti organisasi evaluasi yang diperlukan untuk memahami kesalahan agar tidak terulang kembali di event atau proker selanjutnya. Ini diperlukan sekali ya dalam organisasi maupun perusahaan agar kita mengetahui apa aja sih yang kurang dalam pekerjaan kita, bagaimana sih cara mengatasi kekurangan tersebut, yaitu dengan pembaharuan sistem informasi, yaitu ada dukungan dari sistem informasi yang terbaru, sehingga kesalahan-kesalahan yang sebelumnya terjadi
kemudian hari dapat diberantas dan juga menjadikan suatu organisasi atau perusahaan untuk jauh lebih baik lagi sehingga persaingan-persaingan yang ada di dalam lingkungan itu membuat suatu organisasi yang dapat kita pegang itu menjadi lebih menonjol dan tidak tertinggalan jatuh. Eh, Lalu contohnya itu seperti eh, audit operasional itu seperti efisien, di mana itu dapat berjalan secara optimal. Terus ada kualitas, yaitu mengembangkan perubahan yang lebih baik dan mengevaluasi kesalahan sebelumnya. Dan yang terakhir adanya manajemen risiko, yaitu mencari tahu titik kelebihan dan kekurangan dari sistem informasi yang dapat diperbarui. Oke, di sini saya mengambil referensi itu dari PowerPoint materi yang ada di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan pembahasan forum kuliah yang telah diberikan oleh Bu Eka sendiri. Baik, begitulah presentasi yang dapat saya bawakan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Biarlah kita sama-sama dapat memahami bagaimana sih dukungan sistem informasi manajemen dalam kehidupan organisasi maupun perusahaan agar kehadirannya itu mampu membuat organisasi atau perusahaan berjalan secara efektif dan efisien, baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Eh, Terima kasih atas waktunya. Sekian dan terima kasih.